Mister mulai, Mister akan ngasih instruksi. Tepuk 1, 2, 3, 4. Jangan tepuk, oke? Tepuk, jangan tepuk. Ya, beda dan tepuk 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4. Silakan pimpin doanya. Ayo, istiadat. Mustahilan. Sikap berdoa. Doaan. Allahumma amanna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu Artinya ya Allah, nantilah kami dengan Al-Quran yang aku jadikanlah ia bagi kami ikutan dan cahaya petunjuk serta rahmat. Ya Allah, ingatkanlah apa yang kami lupa dan ajarkanlah kepada kami apa yang kami ketahui darinya. Anugerahkanlah kepada kami kesempatan membacanya pada sebagian malam dan siang. Jadikanlah ia hujjah yang kuat bagi kami, wahai Rabb sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah. And thank you. Allahu Akbar. Yes, and how are you, Mr. Harry? Alhamdulillah. I'm fine, thank you very very. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, jadi semuanya hadir. Baik, sebelum kita setoran, Mister ingin murojaah surah Al-Asr. Oke? Surah Al-Asr. Kita awali dulu dengan ta'awudz bersama-sama. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal
al-asr. Yang aslinya adalah waktu. Yang artinya wal asr, demi masa. Yang kalau Mister baca itu berarti Islam itu sangat-sangat menghargai dengan namanya waktu. Yang Mister jelaskan yang sebelumnya, time is money, waktu adalah emas. Bahwasanya waktu tidak bisa dibeli dengan uang, emas maupun apapun itu. Lalu yang kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Jadi kalau misalnya ada nih kita, Mister atau kalian semua tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, itu berarti kita termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ayat 3-nya illal ladzi apa? Oke, silakan Gibran dibaca ayat ketiga, coba artinya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, bagus. Thank you, Gibran. Jadi, orang yang rugi itu bisa nggak rugi kecuali orang-orang ini. Apabila kita orang beriman itu mengerjakan suatu kebaikan, suatu amalan seperti sholat, puasa, dan salah satunya juga saling menasihati satu sama lain. Kalau misalnya bisa ada salah, ya ditegur. Kalau misalnya kalian nggak sholat, itu dinasihatin. Ayo sholat bersama. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Baik. Itu kita silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 6. Ayat 6, oke? Halaman 3. Dari buka Madri? Oke, thank you. Sudah? Mister baca satu kali, nanti yang lainnya ikutin ya. Ayat 6. Oke? Kita awali dulu dengan ta'awudz bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Mister baca sekali. Innal ladzina kafaru sawaun. 1, 2, 3. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 1, 2, 3. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. 1, 2, 3. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. 1, 2, 3. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Shadaqallahul azim. Baik, silakan ditutup Al-Qur'annya. Mister akan menyampaikan tentang muasofat hari ini. Jadi kan kita baca surah Al-Asr tadi itu tentang waktu. Jadi muasofat hari ini adalah bagaimana kita manajemen waktu dengan benar. Manajemen waktu itu adalah bagaimana kita cara mengatur waktu kita dengan baik. Dan
salah satunya adalah kita bisa membuat jadwal harian. Jadi apa pentingnya manajemen waktu bagi kita, bagi umat muslim, kalian semua mister? Itu adalah supaya kita bisa tahu nih, bisa melaksanakan sholat itu tepat waktu, terus bisa belajar dengan giat, taat dan bagus juga. Terus salah satunya juga adalah bisa juga kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu adalah manajemen waktu, dan salah satu prinsip manajemen waktu itu adalah kita harus mendahulukan yang wajib terlebih dahulu daripada yang sunnah. Contohnya apa misal? Kalau kita pengen mengerjakan, contohnya pengen belajar, tapi di waktu azan asar, nah itu didahulukan dulu, sholat dulu daripada belajarnya. Itu pun juga manajemen waktu tuh ya, misal pernah buat. Jadi misal waktu SMA itu pernah buat manajemen waktu dari subuh sampai tidur lagi, dari bangun sampai tidur lagi. Jadi ini kan bentar lagi kita Ramadan. Nah, cobalah kalian buat ketika habis sahur, contohnya main HP 1 jam. Contoh, sambil nunggu azan subuh. Habis subuh baca Al-Qur'an. Berapa halaman lah, berapa ayat. Habis subuh nggak apa-apa tidur lah. Habis ngaji tidur. Habis tidur sholat duha dulu. Sholat duha. Iya boleh, mandi dulu boleh, sholat duha wudu. Nah biar seger kan. Nah, habis itu boleh bebas mau main, mau tidur, mau ngapain, asalkan jangan sarapan, jangan sarapan ya. Dengan main dan apapun itu jangan batal pokoknya, oke? Zuhurnya sholat zuhur berjamaah di masjid bagi yang ikhwan yang akhwat di rumah. Enggak. Iya, jangan makanya. Habis zuhur terus apa, tidur lagi, mandi kah, asar. Habis asar baru ngabuburit, oke? Baik, itu sedikit muasabat yang Mister sampaikan pada hari ini. Selanjutnya silahkan nanti yang persiapan dulu sebelum setor. Nanti yang Mister panggil silahkan maju ke depan, oke? Baik, silahkan dibuka Al-Qur'annya, persiapan untuk setoran. Jangan di sini, di tempatnya, oke? Nanti Mister panggil ya. Mister kasih waktu 3 menit untuk persiapan hafalan. Baik, sudah 2 menit yang Mister panggil, silahkan maju ke depan. Nana, Zikra, boleh? Ya, oke. Tahu dulu. Ayo, jalan. Bihim ada jahannam wa bi'sal masir.
Oke, kita sudah selesai mengaji. Istidah dan sikap berdoa. Doaan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh.